Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Arifin. Saya mahasiswa angkatan 2021 dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan akhir semester 1 mata kuliah pendidikan kepramukaan, yaitu membuat resume selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu materi yang pertama yang akan saya rangkum yaitu yang berjudul tentang sejarah kepanduan. Perintis kepanduan dunia, Bapak Pandu dunia ialah Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang lahir di kota London 22 Februari 1857. Ia adalah seorang tentara, penulis, dan pendiri Gerakan Pramuka Dunia. Gerakan Pramuka Internasional dipromosikan ke Amerika Selatan, Rusia, Kanada, dan Hindia Barat, dan Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Robert Baden-Powell meninggal dunia di negara Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Gagasan pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu, yaitu 1. Prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto gerakan pramuka, kiasan dasar pendidikan. Berdirinya kepramukaan Indonesia pada tahun 1916, Mangkunegara 5 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javan Powder Organization atau JPO. 2. Pada 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia sebagai tindak lanjut upaya tersebut. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Begitu kurang lebih dari saya tentang materi sejarah kepanduan. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah 5 faktor pendidikan kepanduan. Dasar pendidikan kepanduan. 1. Prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka, keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam, peduli terhadap dirinya pribadi, dan patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Tujuan pendidikan kepanduan. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi dan nilai-nilai luhur bangsa, dan berkecakapan hidup serta rohani dan jasmani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila serta dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan
para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat, patriot, dan penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka itu dibagi menjadi banyak, yaitu di tingkat majelis, satu di tingkat nasional Mabinas oleh Presiden RI, dua di tingkat daerah Mabida atau gubernur, tiga di tingkat cabang Mabicap oleh bupati atau wali kota, 4 di tingkat rating Mabiran oleh camat, 5 di tingkat gugus depan atau Mabigus, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Gerakan pramuka yaitu independen yang berbentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Kuartir dan koordinator. Di tingkat nasional disebut kuartir nasional Kuarnas, 2 kuartir daerah Kuarda, 3 kuartir cabang Kuarcap, 4 kuartir ranting Kuaran. Begitu kurang lebih materi ketiga. Lanjut kita materi keempat, yaitu adalah sebentar saya ingat-ingat terlebih dahulu. Materi keempat apa ya? Materi keempat. Materi keempat. Materi keempat. Materi keempat. Materi keempat yaitu kiasan dasar, sistem dan metode. Kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Ya, kode kehormatan pramuka itu ada kode kehormatan pramuka siaga. Di siaga itu ada Dasa Dharma dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, yaitu administrasi dalam kepramukaan. Gugus depan adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang menjadi wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka. Pembukuan, buku induk. Di pembukuan itu ada buku induk gugus depan, buku keuangan, buku inventaris, buku tamu, buku presentasi, buku acara latihan dan Nutelen atau notulen, dewan ambalan, logbook, ada buku agenda ambalan. Ada buku surat menyurat, dibagi menjadi 2, surat masuk dan surat keluar. Format surat, nomor urut, surat keluar, kode kuartir, kode bidang atau gugus depan. Bagian-bagian surat ada kepala surat, isi surat, dan penutup surat. Next, lanjut kita ke materi ke-6, yaitu fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Tugas pokok gerakan pramuka: menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi
anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, yaitu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya, lalu hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Pelaksanaan kepramukaan dibagi menjadi 3. Ada model blok, yaitu diselenggarakan sekali yakni pada tahun ajaran baru. Model aktualisasi. Kegiatan ini bersifat wajib dan dilaksanakan setiap Sabtu Minggu 1 kali. Ada model reguler, adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Sifat kepramukaan itu ada nasional, universal, dan internasional. Lanjut kita ke materi 7, yaitu falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan itu yaitu Pancasila, Trisatya, Dasadharma. Pengertian filsafat dan kepramukaan. Falsafah kepramukaan merupakan kumpulan-kumpulan gagasan kepramukaan itu sendiri yang di dalam terdiri dari pokok-pokok pengertian, prinsip-prinsip, dan metode kepramukaan itu sendiri. Pokok-pokok pengertian. Dasadharma adalah ketentuan moral yang berarti 10 tuntunan tingkah laku untuk melakukan satya, dalam artian janji, ikrar, atau ungkapan kata hati. Setelah itu ada Republik Indonesia, negara hukum yang berdasarkan falsafah Pancasila. Prinsip-prinsip kepramukaan itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada peduli terhadap bangsa dan tanah air, sama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Tujuan kepramukaan meliputi pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, jadi habis teori langsung praktek, sistem berkelompok, kegiatan habis itu sistem kelompok, lalu kegiatan menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Next, selanjutnya kita ke materi ke-8, yaitu P3K, pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pembidaian, dan transportasi. Pokok-pokok tindakan pertolongan: 1. Jangan panik. 2. Perhatikan pernapasan korban. 3. Hentikan pendarahan. 4. Perhatikan tanda-tanda shock. 5. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat secara infeksi. Macam-macam pembalutan itu ada: 1. Pembalutan segitiga atau mitela. 2. Pembalut plester atau pembalut perekat. 3. Ada pembalut pita gulung, ada pembalut cepat, dan ada dasi atau cravat. Pembidaian adalah tindakan untuk mempertahankan sebagian atau seluruh bagian anggota gerak dalam posisi tertentu dengan alat. Pembidaian lazim dilakukan untuk imobilisasi patah tulang, dislokasi sendi yang bergeser, dan juga cedera ringan. Transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana, dilakukan di daerah yang sulit dijangkau, dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Next, lanjut ke materi 9, yaitu keterampilan pramuka, yaitu api unggun. Api unggun berasal dari 2 kata, yaitu api dan unggun. Kata api mempunyai kesamaan kata dengan agni, geni,
bromo, dan latu. Sedangkan kata unggun adalah onggokan kayu atau tumbunan kayu. Fungsi api unggun adalah alat pemanas di kala cuaca dingin, alat penerang di kala suasana gelap gulita, alat pengusir binatang buas dari hutan, alat ketentraman dan kegembiraan, teknik menggambar panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa, gambar sederhana, yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Lanjut ke materi 10, yaitu keterampilan pramuka. Tujuan mempelajari keterampilan pramuka yaitu 1. Untuk mengetahui sandi Morse dalam kepramukaan, untuk mengetahui 2. Untuk mengetahui semapur dalam kepramukaan, 3. Untuk mengetahui tali menali, simpul, dan ikatan dalam kepramukaan. Sandi Morse. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja, tidak banyak orang. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Semapur. Semapur adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang berjauhan. Semapur digunakan jika keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya. Lanjut, kita masuk ke materi 11, materi terakhir yang saya pelajari di mata kuliah kepramukaan, pendidikan kepramukaan, yaitu keterampilan pramuka jilid 3. Macam-macam upacara. Ada macam-macam upacara, baris per baris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka. Macam-macam upacara ada 1. Upacara umum, 2. Upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, 3. Ada upacara pelantikan, 4. Upacara kenaikan tingkat, 5. Upacara pindah golongan, dan yang terakhir upacara meninggalkan ambalan atau pracana. Pengertian baris berbaris dari buku Panduan Resmi Pramuka 2015 karya Zuli Agus Firmansyah. Yang dimaksud dengan baris berbaris adalah suatu perwujudan latihan fisik yang ditujukan untuk menanamkan kebiasaan agar membentuk watak tertentu. Pelatihan baris berbaris tidak hanya melatih pembentukan watak para anggota pramuka, tetapi juga melatih fisik dan membentuk tanggung jawab. Manfaat dan tujuan dari PBB: 1. Manfaatnya menumbuhkan rasa disiplin, 2. Menumbuhkan rasa kebersamaan, 3. Meningkatkan daya konsentrasi, 4. Melatih rasa solidaritas. Tujuannya menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa disiplin serta tanggung jawab. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan, yakni rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan yang terjalin diperlukan untuk menjalankan tugas. Menumbuhkan sikap disiplin artinya mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan kepentingan sendiri. Dan lagu-lagu pramuka ada banyak sekali, dan saya mungkin hanya bisa mencontohkan beberapa, yaitu lagu pramuka berkemah, Jambore Nasional Mars, lagu pramuka alam bebas, dan banyak yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya meresum materi yang udah saya pelajari di mata kuliah pendidikan kepramukaan. Saya Aulia Arifin dengan nomor NPM 21130444026. Saya mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.